sama puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengucap syukur atas anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seminggu Tuhan izinkan kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita, dari setiap apapun program kehidupan yang kita lalui selama seminggu ini. Dan juga Tuhan izinkan kita memperingati di hari Kamis kemarin kebangkitan dan kenaikannya. Biarlah pada saat pagi hari ini kita kembali menaikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tenangkan hati dan pikiranmu, karena kasih Yesus sungguh indah dalam hati kita. Hanya kasih Tuhan saja yang selalu bersama-sama dengan kita. Dengan sungguh kita akan pujian ini. Dalam kasih-Mu ku merasa tergantung.
berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Kita akan sedang doa penyerahan kita. Dan di akhir pujian nanti, minta ibu kita untuk membawa doa penyerahan kita. Hanya Yesuslah juru selamat, karena janjinya adalah kemenangan bagi setiap kita. Dengan sungguh kita angkat pujian penyembahan kita untuk doa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak. Saya jadi kita untuk bangkit berdiri dengan sungguh katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan
pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir jalan ibadah ini Tuhan. Buat setiap pemain musik, pemimpin pujian, singer, WL yang memainkan LCD, juga kamera di belakang Tuhan, kolektor serta semua yang bertugas pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi mereka Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Kiranya Engkau yang urapi ya Bapa, supaya kiranya apa yang disampaikan ini boleh sampai di dalam hati kami. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang beracara terus Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau yang pakai dia lebih heran lagi. Engkau yang berikan hati yang peka untuk mendengar suara-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan keluarganya, semua yang dia lakukan, kesehatannya juga Tuhan. Apapun yang dia lakukan itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Pekerjaannya pada saat ini Tuhan, kiranya itu juga boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kata-kata yang disampaikan itu juga boleh merupakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Agar kami, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, boleh semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Boleh semakin mengenal Engkau Tuhan melalui kebenaran firman yang disampaikan. Ya Bapa, Engkau yang sertai jalan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh pulang dari tempat ini dengan hati yang baru, dengan hati yang boleh terus menerus untuk selalu rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi mendekati dengan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi role model kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita dalam masih posisi berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, karena dengan pujian ini kita dapat bersuka cita, kita dapat menari dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
bunga di taman. Oh Yesusku, berikan pujian bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersyukur bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kepada siapa lagi kita harus berterima kasih, kepada siapa lagi kita harus memberikan pujian yang terbaik kita kepada Tuhan. Berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara, haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ia bumi akan berlalu, ia bulan tak bercahaya lagi, ia bumi akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, oh, akan naikkan lagi. Semua yang difirmankannya pasti akan terlalu. Kita akan pujian ini, katakan akan terlalu. Dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus akan naikkan. Amin, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta. Jangan sungguh, kita akan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus akan naikkan. Amin, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Goyang di tempat ya. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta. Syalalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Puji Tuhan, haleluya. Karena hanya Tuhan saja Yesus cinta saya, makanya saya juga cinta Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mengumpulkan
persembahan untuk Tuhan. Dan sebelumnya kita akan pujian bagi Tuhan sebab Tuhan baik. Dan di akhir pujian ini nanti Ibu Esmeralda akan bawa kita dalam doa persembahan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Masunon ako maanda sa hagalato kama wa masih berpahat dulu. Barang itu barang buang yang ada orang kena ada di orang kena apa kena dia menulis. Kami mulai untuk manusia masuk Yesus. Itu memang sulit ni bawa masih membaca memang sulit ni baik pada depan dah kamu. Oh dulu ya. May paanda ba mati may paanda ka bulan din. Paanda ka Yesus. Ya tolong Allah wada de mabalong musuh ya de ma. Beda ama. Kung mawala ka ma. Mawala ka mahuhuma. Halo mas. Beda ama mawala. Kung may ito ba ba? Mabe izumani ko pa mas tinga singani ya. Naman daw lang kami ilalakang ba ng lumbalinis. Naman mau kami lang mati. Balik sumay semua. Ito balik ang mulak. Ito balik ang mulak. Padahal matuloy pa naman din sa kanya. Susunod ka lumang semua. Balik ito at Yesus sumay sa mga. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kau sangat kucinta. Dan di akhir pujian penyembahan ini nanti kami serahkan kepada pembicara Bapak Guru untuk meminta berikan firman di depan akhir kepada petugas yang kita menuju ke depan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kita akan pujian ini, saya tuntut kita untuk bangkit berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada saat ini kalau boleh kita ada lagi di hadapan Tuhan dan duduk diam menantikan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita menyiapkan hati pikiran kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita terus belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang 11 dan sampai yang ke-15. Saya ulang kembali. Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ke-15. Jika sudah mendapatkan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Kita bergantian ya Bapak Ibu. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan saling kita bergantian. Saya memulainya. Judul perikopnya adalah Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia oleh kesalahan sini dan dipelajarikan adalah orang dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir.
Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tapi jawabnya, "Sekarang yang mengangkat engkau jadi pemimpin bagi kami, atau engkau maksud membunuh aku, seperti yang kau telah membunuh manusia itu." Musa jadi takut, sepikirnya tentulah perkara itu telah kau. 15 bersama-sama. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya istiadat untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sungai. Firman Tuhan yang pada saat hari ini saya memberikan temanya adalah kasih adalah pengorbanan. Ketika saya merenungkan akan firman ini, saya membaca bahwa seorang yang sebenarnya dibesarkan di keluarga bukan orang-orang yang terpelajar, contohnya terpelajar tentang pendidikan bagaimana orang-orang Israel, tapi dibesarkan di tempat orang lain, yaitu adalah Mesir, yang ketika waktu itu dia diangkat menjadi anak dalam kerajaan pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan kenapa bisa terjadi hal ini. Ketika Musa berumur 40 tahun lalu dia melihat, keluar dari rumah dan melihat saudara-saudaranya bekerja. Mereka bekerja dan bukan hanya bekerja yang biasa, tetapi ditindas, dipaksa, dan mereka lah hidup dalam tekanan demi tekanan. Ada sebuah hal yang muncul dalam pikiran Musa. Kenapa Musa tiba-tiba melakukan hal tersebut? Ketika saya merenung, ini adalah sebuah kejadian yang ada dalam hidup manusia. Ketika kepekaan hidup ada, yaitu ada kasihnya, maka apapun dia akan bisa berbuat tanpa berpikir tentang keindahan yang dia miliki. Bukankah Musa ini adalah seorang pangeran sebenarnya yang ada di tanah Mesir karena diangkat menjadi anak raja? Tetapi karena kenapa dia pergi ke tanah Midian, lalu jadi apa? Dia pergi ke tanah Midian dan tinggal di sumur. Ketika kita membaca dan selanjutnya, tinggal di padang gurun yang tidak ada mungkin apa-apa di sana. Melarikan diri oleh karena perbuatan. Dia merenungkan apa yang harus saya perbuat saat ini. Dia akan diantarkan ke Midian oleh karena kenapa? Dia diantar oleh karena ada bekal, ada kasih dalam hidupnya. Itulah yang membawa dia pergi ke tanah Midian. Lalu di sana dia, ketika kita melihat betapa susahnya hidupnya dan tidak tahu tujuannya pergi kemana, yang seharusnya dia duduk di tempat yang mewah, tapi dia tinggal di padang gurun. Rencana Allah memang tidak pernah kita akan pikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan kita yang harusnya begini. Kita berjuang untuk mendapatkan keindahan dan kemewahan yang ada dalam muka bumi ini. Tetapi kalau Tuhan tidak seperti pikiran kita, jauh daripada itu. Sehingga Musa pergi dan tinggal di tanah Midian, lalu nanti menjadi seorang dituliskan nanti di pasalnya yang ketiga.
Dia adalah bekerja kepada mertuanya Yitro, seorang imam di Media. Dia bekerja menjadi gembala domba yang seharusnya adalah bukan lagi hanya menjadi terhina, yang sungguh-sungguh menjadi gembala domba. Kesusahan penderitaan mungkin dia akan rasakan. Kenapa hidup saya demikian seperti ini? Bukankah hidup kita seperti demikian? Ketika Anda kasih, saya mengatakan Bapak Ibu, jika kita memiliki kasih, maka kesedihan dan kesedihan terus ada dalam hidup kita. Jikalau manusia tidak memiliki kasih dalam hidupnya, maka percaya hidupnya tidak ada berkah dan tidak mau tahu tentang sesama dan tidak mau tahu kondisi apa yang terjadi. Maka inilah yang ada bagi kehidupan Musa. Kenapa dia ada hal itu? Inilah rancangan Allah. Telah memberikan hati, yaitu kasih. Dan bukan hanya kasih yang dia berikan, adalah dia pengorbanan. Yang seharusnya dia adalah duduk di tempat yang indah dan mewah, tetapi sekarang tinggal di tempat yang mungkin katakan terhina. Bukankah Yesus juga demikian? Yesus sudah menduluankan hal itu. Dan saat ini kita melihat, ketika kita melihat di Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6, tidak ada yang perlu dipertahankan. Sama seperti Yesus yang harusnya dia adalah Allah, tapi kenapa dia menjadi manusia? Bukankah itu diakibatkan oleh kasih Allah kepada dunia? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika dalam hidup kita ada kesedihan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita hidup dalam tekanan dan kesusahan, maka terasa sakit hati di sini. Tetapi orang yang tidak memiliki kasih, maka percaya tidak akan mau tahu tentang hal sesamanya atau temannya, sahabatnya. Tidak peduli karena dia hidup dalam keegois. Inilah yang diinginkan oleh Allah bagi dunia ini, seharusnya memiliki kasih itu. Maka tidaklah ada masalah ataupun alasan bagi orang Kristen hidup dalam kasih. Karena Allah kita adalah Allah kasih. Diingatkan kita oleh Paulus bahwa pada hari-hari yang akan berakhir, manusia hidup dalam keegoisan, hidup kasihnya akan semakin tinggi. Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak orang yang memperjuangkan keinginan-keinginan dunia tanpa memiliki hati peka, perasaan yang mengasihi sesama. Dia harus menuju kepada keinginannya. Dia tidak mau tahu. Dia menabrak etika. Dia melabrak dan membolak-balik semua hukum yang ada hanya demi keinginan-keinginan dunia. Kebalikan sebagai contoh yang dikatakan dan dilakukan oleh Musa. Dia tidak perlu tata dan harta yang mewah, tetapi dia akan turun oleh karena kenapa? Dituntun oleh kasih yang ada dalam.
hari-hari terlihat dalam hidup kita. Ada banyak orang yang berjuang dan terus berjuang mencari dunia ini, agar dunia ini adalah menjadi milik hidupnya. Dia tidak tahu dunia itu adalah fana. Semakin dikejar, semakin akan berlari, dan esoknya tidak mungkin didapatkan ketika kita dipanggil. Kita seringkali tidak mengerti kemana ke arah hidup kita. Dan manusia hari-hari ini tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Apa tujuan hidupnya selanjutnya? Dia sudah lupa akan kematian. Dan bukan kematian itu adalah akhir dari segala hidup. Tetapi itu adalah pintu menuju kehidupan yang akan datang. Kekekalan akan terus. Dan kehidupan itu tidak ada yang namanya stop sampai kematian. Nanti akan ada. Sering kita lupa akan hal itu. Bahkan orang-orang yang di luar sana tidak pernah memiliki yang namanya kepercayaan tentang kebangkitan orang yang mati. Tetapi Yesus sudah mengatakan pada waktu kemarin-kemarin kita sudah melihat dan sudah kita mengingatkan 2000 tahun yang lalu Yesus pergi naik ke surga. Itu menandakan adalah kematian itu tidak step sampai itu, tetapi ada lagi kehidupan kekal akan kita jalani. Bapak Ibu, takut apa tidak ketika kita hidup hari ini tidak hidup di dalam kasih? Apakah kita membiarkan kehidupan kekal kita begitu saja? Atau keselamatan hidup kita begitu saja? Dan kita tidak mau melakukan yang terbaik? Yang hanya melulu keinginan dunia. Kita terfokus pada keinginan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang Kristiani tidaklah gampang. Karena kita harus memiliki kasih dan pengorbanan. Akhir kehidupan yang dilakukan oleh Yesus adalah darahnya tercurah. Dan itulah bukti dari kasih yang sebenarnya. Maka orang-orang yang di luar sana, mereka menganggap bahwa Yesus adalah bukan Tuhan karena dia adalah mati dan dia adalah tersalibkan. Itulah dunia. Mereka tidak masuk di dalam kehidupan kekekalan itu jika dia mengerti apa makna dari kematian. Kadang kita tidak mengerti kematian Yesus yang ada di kayu salib adalah membawa kita dalam kehidupan kekekalan ketika kita percaya pada Dia. Hidup ini tidaklah mungkin segampangnya itu yang hidup menjadi orang Kristen. Saat-saat ini adalah bermunculan penghinaan tentang salib Kristus. Dan memang bukan hanya saat-saat ini. Semenjak gereja mula-mula, para rasul ditindas dan dianiaya, bahkan dibawa ke mahkamah agama, yaitu di bawah pemerintahan Roma saat itu, supaya tidak menyampaikan akan kebenaran di dalam nama Yesus dari Nazaret. Mereka meredam, mereka mau tutup, mereka tidak mau mendengarkan yang namanya Yesus itu. Bahkan terang-terangan telah melakukan mukjizat kesembuhan, menghidupkan orang mati.
Inilah dunia, Bapak Ibu. Hari ini kita orang Kristen, kita juga harus mau hidup dalam berkorban dalam hal ini. Kita nggak perlu sakit hati, dihina. Karena Yesus sudah bilang, ya Bapak Ibu, oleh karena aku, ketika kamu mati kehilangan nyawa, oleh karena aku, maka kamu akan mendapatkan hidup. Yang menuliskan di situ adalah Lukas, pasalnya yang ke-9 ayat 24. Saya membacakan Bapak Ibu. Lukas 9 ayatnya yang 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Bukankah kasih itu harus juga berkorban? Mampu nggak kita sebagai orang pengikut Kristus melakukan akan hal ini? Dalam menyatakan kebenaran tidak hanya gampang kita harus lakukan melalui perkataan kita, kita harus praktek. Karena di dalam hidup ini kita akan dibawa, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita akan dibawa di tengah-tengah serigala. Mampu gak kita tinggal di tengah-tengah serigala? Tetapi mampu ketika kita memiliki kasih. Dan yang kita perjuangkan adalah hanya nama Yesus satu-satunya Allah. Enggak usah kendur, enggak usah takut. Sekalipun ancaman kiri kanan kita, tetapi tetap katakan kebenaran sama seperti Yesus. Maka orang Kristen yang seharusnya adalah tidak pernah bernegosiasi tentang dunia, tidak pernah berkompromi tentang dunia. Menyatakan kasih tidak hanya segampang itu, tetapi di dalamnya perlu pengorbanan. Tuhan sudah mengatakan, jika nyawamu kehilangan oleh karena aku, maka kamu menyelamatkan hidup. Hidup kita hari-hari ini, mari kita merenungkan hidup kita. Ada kita juga merasakan ketika hidup kita berpadangan dengan kasih, maka percaya Bapak Ibu, ada banyak yang terus kita alami mendengarkan hal ini. Hidup kita merasa sedih, bukan karena situasi memiliki hal apa, tetapi seringkali ketika hidup dalam kasih, penderitaan kita akan semakin baik. Kenapa? Karena kita merasakan setiap sahabat, setiap yang ada di samping kita adalah saudara. Bapak Ibu yang kekasih, kasih Tuhan, percayalah bahwa ketika hidup di dalam kasih, maka ada hidup kita ada sebagaimana hidup di dalam atau di tempat yang mungkin tidak memiliki situasi yang indah. Sama dengan Musa ada di padang gurun. Dia adalah pendatang di negeri Midian. Kenyataannya dia memberi namanya, anaknya adalah Gersom. Adalah dia mengatakan, aku pendatang di rumah Tuhan. Bukankah hidup kita di dunia ini juga sebagai pendatang, Bapak Ibu? Yang tidak perlu kita pertahankan semuanya, tetapi kita harus melakukan pengorbanan yang besar.
Kita tidak perlu mempertahankan semua demi melakukan kasih. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan ini memang tidak semua akan orang mendapatkan kasih. Karena mereka sudah dibalut oleh keadaan dunia. Maka pembunuhan pun akan terjadi bagi orang-orang yang tidak punya kasih. Bagi orang Kristen adalah boro-boro membunuh, menyakitkan saja pun mereka tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kasih. Kasih itu adalah membuat kita bisa melakukan hal apapun. Dan jangan takut Bapak Ibu. Karena ketika kita mengikuti Sang Kristus, maka percaya hal yang terindah Tuhan akan kasih tahu. Terus hidup dalam kasih. Jangan mengingat yang namanya kemewahan. Kita katakan sama seperti Musa. Harusnya dia layak enak, dia dilayani bukan melayani. Dia harus enak duduk di tempat kursi kerajaan. Contohnya, apapun yang dia mau dia bisa lakukan. Tetapi hanya oleh karena kasih, dia menderita pergi ke padang gurun dan tinggal di negeri orang. Dan sekalipun hidupnya itu seperti itu, Tuhan tidak pernah membiarkan dia begitu saja. Tuhan akan semakin berencana tentang dia dan mengangkat dia menjadi pemimpin bagi orang Israel, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizat Allah kepada Musa. Sekalipun dia sudah membantah, karena siapa yang bisa mengikuti jalannya Tuhan? Sebenarnya Musa tidak mau terima. Bukankah Musa, kalau ketika kita membaca terus dalam Keluaran, dia adalah tertekan dan dia sempat juga dipukuli, bahkan disalahkan oleh orang-orang Israel. Kenapa engkau membunuh kami? Dengan secara diam-diam. Hati yang seperti itu seringkali kita juga merasa, kenapa saya membawa orang-orang di tempat ini, tetapi mereka tidak memiliki yang diinginkan oleh dunia. Terkadang saya bersaksi sedikit Bapak Ibu, ketika saya bilang kepada orang lain, ayo ikut Tuhan, ayo beribadah, ayo mari ikut Tuhan, rajin beribadah. Tetapi apakah kita bisa sanggup apa tidak memberi yang terindah buat mereka? Ini adalah sebuah tekanan bagi kita yang sesungguhnya. Orang-orang Kristen ketika kita mengajak orang lain, ayo ke gereja, sementara tidak ada yang bisa kita beri. Karena manusia itu adalah menginginkan kenyataan dan fakta. Tetapi bagi Allah tidak ada hal yang seperti itu. Tuhan akan merencanakan yang terbaik bagi kita, yang bukan dari pikiran dan akal kita. Sama seperti Musa. Dia menjadi nabi, membuat perubahan kehidupan pada orang-orang Israel, menyelamatkan orang-orang Israel dari tekanan dan perbudakan. Gampang apa tidak bagi kita kalau kita berpikir kita tidak mampu Bapak Ibu? Kita terus dimaki ketika tidak ada hal yang mereka butuhkan. Lalu Musa dimaki sehingga Musa seringkali marah. Memang dalam hidup kita suka seperti itu juga. Sebagai seorang pemimpin dan seorang pengikut Kristus tidaklah segampang itu. Tetapi ketika kita berserah dan melakukan semua apa yang Tuhan mau, maka percaya janji Allah terhadap kita adalah
tidak sia-sia. Keselamatan, penyertaan Tuhan kita akan lihat dan buktikan pada hari-hari yang mana Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu, jangan oleh karena kesusahan yang seakan-akan kita hari ini ada di padang gurun, kita tidak memiliki apa-apa. Harusnya ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Satu, Musa telah meninggalkan yang seharusnya dia lebih baik dan lebih enak, tapi dia melupakan. Begitu juga Tuhan yang seharusnya dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa semuanya itu dilakukan? Itu dilakukan hanya oleh karena kasih. Saya membacakan dalam Filipi 2 ayat 6. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Gak perlu. Yang dicari oleh dunia adalah ditinggalkan oleh mereka-mereka. Yang kita kejar, ditinggalkan oleh mereka. Yang kita kejar adalah tahta, kehormatan, kelimpahan. Semua kita pengen dunia ini adalah menjadi milik kita. Tapi Tuhan memberikan contoh dirinya sendiri, dan Musa melupakan hanya oleh karena kasih. Jadi Bapak Ibu ketika hidup dalam kesusahan, dalam apapun, percaya karena Bapak Ibu memiliki kasih. Jangan menyalahkan siapa ketika tidak memiliki apa-apa, tapi salahkan kasih yang ada dalamnya. Bukan menyalahkan, menghancurkan dia, tetapi mengingatkan karena aku hidup dalam kasih. Maka banyak orang-orang yang tidak memiliki hal-hal di dunia ini karena mereka terlalu banyak memiliki kasih. Ingat Bapak Ibu, semakin kita hidup di dalam kasih, maka kita akan semakin hidup di dalam kesedihan. Kenapa sedih? Karena kita memiliki kasih. Bertentangan dengan hati nurani yang seharusnya adalah milik kita untuk kita peroleh hal-hal keberuntungan, tetapi kita lupakan karena kita memiliki kasih. Telah bertentangan, maka kita sudahlah pasrahkan semua. Tapi ingat, ketika kita pasrah, apapun yang menjadi bagian dan berkat yang memang Tuhan rancang dalam hidup kita, percaya dan yakin itu akan ada pada waktunya dan akan kita nikmati. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang saya sampaikan pada pagi siang hari ini. Kiranya Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Dan sekarang ini kita dilingkupi oleh kuasa Allah. Aktifkanlah Roh Kudus yang ada dalam hidup. Saya yakinlah ketika dia ada, maka ada kepekaan dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja, asalkan hati kita dan hidup kita berpadangan dengan Allah, hidup dalam kebenaran. Mari kita nyanyikan pujian. Jejakmu Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh
Mari kita merenungkan akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Memang kalau kita sudah memiliki kasih, dan itulah seakan-akan kita bagaikan di padang gurun. Kita hidup tidak mengerti apa yang kita harus perbuat, tapi percaya kita ada dalam kebenaran Tuhan akan menyertai kita. Mari kita angkat lagu ini, sering putar mengerti jalan-jalan Tuhan. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di dalam hari yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi dari awal seribu tanya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Aku memahami semua yang Kau ingini, maka hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri hati padamu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di dalam hari yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, maka hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri senanti padamu. Agar ku mengalami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menanti kedatangan-Mu. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menanti karya-Mu. Serahkan diri menanti karya-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami boleh bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau boleh menggembleng kami di tempat ini lewat firman-Mu Tuhan, yang selalu mengerjakan setiap kehidupan kami. Kami boleh berterima kasih dan tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur atas segala kasih dan berkat Tuhan bagi kami.
Jika hari ini aja Engkau boleh mengizinkan kami untuk bisa datang di hadapan Tuhan, menikmati setiap persekutuan kami. Ini merupakan suatu harta yang begitu luar biasa berharga bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa besarnya kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini benar-benar mendidik kami Tuhan. Bagaimana seorang Musa yang rela Tuhan Yesus terancam kehidupannya demi untuk membela bangsanya, demi cinta kasihnya kepada bangsanya sendiri Bapak. Dan dia rela Tuhan Yesus, dia rela hidupnya terancam, dan oleh karena pemeliharaan Tuhan menyelamatkan kehidupan Musa. Demikian Tuhan Yesus kasih yang sejati itu Bapak. Ketika mempraktekkan kasih yang sejati itu, kami tidak lagi pernah Tuhan berpikir untuk menyelamatkan nyawa ini Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ketika melakukan kasih yang sejati itu, maka yang ada dalam diri kami itu adalah hanya keberanian dan keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk melakukan keadilan, dan untuk membela kebenaran itu sendiri. Tuhan, demikianlah Musa itu memberikan kami suatu teladan hidup, supaya kami juga Tuhan Yesus boleh melakukan kasih itu dengan sepenuh hati. Engkau telah lebih dahulu Tuhan Yesus mengasihi kami, dan demi cinta kasih Engkau juga rela berkorban bagi kami. Bagaimana Engkau rela merelakan nyawa-Mu Tuhan Yesus untuk keselamatan kami. Engkau rela mati Tuhan Yesus demi keselamatan kami. Maka Tuhan Yesus saat ini juga, agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kasih itu sendiri. Agar kami Tuhan Yesus boleh merelakan, boleh Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk melakukan kasih di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi kami untuk melakukan kasih itu. Kami boleh mulai dari kehidupan intim kami dengan Tuhan, kehidupan erat kami dengan Engkau Bapa. Lewat setiap persekutuan ibadah kami Tuhan, kami boleh melakukan hubungan intim dengan Tuhan, hubungan intim yang rohani, demi cinta kasih kami kepada Tuhan. Tidak ada satupun alasan dalam dunia ini Tuhan, baik itu dalam hal pekerjaan, keluarga, atau apapun Tuhan, tidak ada alasan untuk menghalangi kami mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak intim dengan Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak melayani. Tidak ada alasan kami untuk tidak melakukan setiap peribadatan kami kepada-Mu Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak mendidik keluarga kami dekat dengan Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh membuktikan setiap kasih kami kepada Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan kasih itu adalah Yesus sendiri. Engkaulah kasih itu Bapa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Berkati Tuhan Yesus setiap kehidupan kami di tempat ini. Berkati hamba-Mu khususnya telah menjadi saluran berkat bagi Bapak Guru kami. Kau berkati, Kau pakai lebih luar biasa, lebih heran lagi Tuhan, agar setiap pelayanan hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini. Agar Tuhan Yesus dalam pelayanannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Pakailah mereka semua Tuhan Yesus menjadi saluran berkat-Mu untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Kau percayakan kepada mereka. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati masa depan anak-anaknya Tuhan, agar anak-anak ini yang telah Kau percayakan juga menjadi anak-anak yang berhasil, yang sukses lebih-lebih dalam pelayanan di hadapan Tuhan. Kau pakai mereka satu persatu. Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus melengkapi mereka dengan kasih karunia. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami berdoa bahwa seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mulai dari hamba-Mu sebagai pimpinan di tempat ini, demikian pendeta, guru, dan semua yang telah mengambil bagian melayani pelayan altar di tempat ini, Kau berkati setiap kami itu. Berikan kami kesatuan hati,
akan boleh berpegangan tangan Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan ini Bapak. Biarlah kiranya dalam pelayanan kami nama Tuhan semakin diagungkan, semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Dan pelayanan di tempat ini menjadi pelayanan yang diberkati. Tuhan Yesus, kursi-kursi masih banyak yang kosong Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kirimkanlah jiwa-jiwa baru ke tempat ini Bapak. Agar kursi-kursi ini tidak terlihat, tidak ada lagi yang kosong Bapak. Dan bahkan doa kami Tuhan, tempat ini tidak muat lagi dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan bagi kami. Tuhan sediakan bagi kami tempat yang lebih besar, yang lebih layak lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk muliakan Tuhan. Kami rindu bersama-sama Tuhan Yesus, setiap pelayanan kami nama Tuhan diagungkan. Karena hidup ini, bila kiranya hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Tidak perlu hidup ini untuk mencari kemuliaan di dalam dunia ini. Tapi bila kiranya hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Berkatilah seluruh jemaat yang telah hadir pada hari ini Bapak. Mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak kecil, Kau berkati. Kau lindungi kehidupan mereka Tuhan. Orang-orang tua kami mungkin dalam masih dalam pemulihan, Engkau berkati, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat Tuhan Yesus yang mungkin ada dalam pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, atau pergumulan dalam hal apapun, kami serahkan di tangan-Mu. Semua pergumulan mereka Tuhan yang menjawab Tuhan. Semua pergumulan mereka Tuhan yang buka jalan. Dan Kau menjadi jawaban dari semua doa-doa mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan kami berdoa seluruh jemaat yang tidak hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka atau apa masalah mereka. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa, berkati mereka sebagaimana Kau memberkati kami di tempat ini. Tanpa kami sebutkan satu persatu, siapapun yang tidak hadir bersama-sama dengan kami hari ini, Tuhan berkati mereka. Urapi mereka sebagaimana Kau mengurapi kami di tempat ini. Sehingga pada hari-hari berikutnya, lebih-lebih Tuhan Yesus, pada doa 10 malam ini, mereka boleh bersama-sama dengan kami. Mereka boleh bersama-sama bersuka cita untuk menikmati peribadatan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, mulai dari asal sampai kepada pemerintah firman, kami serahkan di tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang telah mengambil dalam pelayanan Tuhan, agar pelayanan ini semuanya tetap hanya untuk meninggikan, mengagungkan Tuhan. Tidak ada sedikit pun untuk keagungan kemuliaan diri kami Tuhan. Jika ada itu Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau lepaskan dari kami hati yang memuliakan diri kami Tuhan. Tapi kiranya Tuhan Yesus, kami memiliki hati yang tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dan jemaat telah memberikan persembahan, telah memberikan bobotan mereka kepada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Melalui persembahan telah mereka berikan, Tuhan gantikan kepada mereka berlipat kali ganda Bapak. Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan bagi yang belum bisa memberikan, kami juga berdoa, berkati, tetap berkati mereka sebagaimana Kau berkati kami yang telah memberikan. Dan bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga pada masa-masa yang akan datang mereka tetap bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Kau berkati mereka yang telah Kau pilih sebagai pemimpin-pemimpin di negeri kami ini. Bila kiranya mereka boleh memiliki hati takut dan hormat akan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan negeri dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa kami berdoa Tuhan seluruh sidang jemaat, siapapun yang mungkin hari ini mereka mengalami kurang sehat badan atau sakit, kami berdoa kira segala penyakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna, hingga pada hari yang akan datang mereka Tuhan Yesus boleh dapat beribadah dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang maksimal. Kami bersama-sama bersuka cita untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan di tangan, dan kami boleh menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Saudaraku sekalian, terima berkat Tuhan. Jangan lupa renungkan firman Tuhan dalam kehidupan, sehingga berkat ini akan sempurna dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kita angkat puji buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah. Kita angkat puji dengan sungguh-sungguh dan sukacita buat Tuhan. Ya, sudah kemarin berdoa. Kasih Allah tak berkesudahan selalu dalam Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di tempat ini, mengingatkan kita hari ini bahwa ketika kita punya kasih di dalam hidup kita, maka Tuhan mau kita tuh punya kasih gitu ya intinya. Jadi seperti tadi saya sempat ada menggarisbawahi, kalau hidup kita tidak baik, salahkan kasihnya gitu kalau nggak salah. Nah, saya mencatat di situ bahwa di 1 Korintus 13 ayat 1 dibilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di sini di bawah dijelasin lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu dan segala macam lainnya ya. Artinya di ayat ini pun mengatakan bahwa ketika hidup kita tidak baik seperti yang tadi Pak Guru katakan, di sini juga dibilang meskipun kita hebat dalam ilmu pengetahuan, kita bisa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau kita nggak punya kasih, itu sama aja kita tuh kayak gong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing. Kalau bahasa sederhananya mungkin tong kosong nyari bunyinya gitu ya, jadi bacot doang gitu. Nah jadi Tuhan mau kasih tahu kita bahwa hidup lu tuh lu harus punya kasih gitu. Tapi dijelasin lagi seperti tadi juga Pak Guru kan bilang bahwa ketika kita ngajak orang untuk datang beribadah, tapi kita nggak ada yang bisa kita beri gitu, lalu bagaimana? Nah di sini dijelaskan di 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya gini, ketika hidup kita punya kasih, itu terejawantahkan dalam perilaku kita, itu terpampang nyata dalam hidup kita. Jadi ketika kita ngajakin orang buat beribadah tapi hidup kita juga masih nggak baik, orang juga nggak akan mengikut gitu. Artinya kita ini adalah surat terbukanya Allah. Kita nggak perlu deh ngajak-ngajak orang, perlu hanya dengan cukup hidup kita tuh nyata kasihnya gitu. Dengan cukup hidup kita itu orang bisa lihat gimana kasih di dalam hidup kita, bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita.
Kita nggak perlu ngomong sama orang pasti akan langsung mau ngikut. Gue ikut dong ke gereja. Kayaknya kok lu kalau ke gereja ini ya enak kayaknya gitu. Saya dulu pernah dibilang, saya ini kan kembar, saya tuh kembar. Jadi ada temen yang kembaran saya tuh bilang gini, gue suka kalau lihat muka lu, kata dia, karena muka kami beda. Gitu. Gue suka kalau lihat muka lu, soalnya muka lu tuh kayak orang habis mandi, katanya gitu. Jadi seger maksudnya dilihatnya gitu. Jadi kayak orang yang baru habis mandi kan enak gitu dilihatnya gitu ya. Padahal waktu dia ngomong, saya itu lagi di rumah sakit, saya lagi dirawat waktu itu. Tapi dia bilangnya kayak gitu. Jadi artinya gini, ketika kita punya kasih di dalam hidup kita, ketika kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita nggak perlu deh ngomong banyak-banyak, nggak perlu kayak gong gitu. Tapi orang akan datang sama kita, orang akan menghubungi kita, orang akan ikut sama kita untuk cari Tuhan. Gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi terima kasih Pak Guru untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari kita sama-sama mengejar kasih-Nya Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menerapkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita bisa memberikan, supaya orang lain bisa baca bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Terima kasih untuk pelayan altar hari ini yang sudah melayani, yang sudah memberikan pujian bagi Tuhan, yang sudah memberikan waktunya bagi Tuhan kita di ibadah kita pada hari ini, gitu ya. Lalu untuk ibadah minggu depan, minggu depan tanggal 19 Mei kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Mei. Ya, worship leader akan dilayani oleh saya sendiri, lalu singer dilayani oleh Ibu Yeni dan Saudara Dasman, lalu usher dilayani oleh Saudara Joy, Rian, dan Devan, lalu infokus dilayani oleh Ras, kolektornya oleh Ete, lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat, lalu musik akan dilayani oleh, ini asalnya Rian tapi yang main musik Rian. Nah nanti dicari lah ya penggantinya. Jadi Rian main musik, lalu doa persembahannya dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harefa, lalu doa penyerahan oleh Ibu Ina Harapan. Nah minggu depan adalah hari Pentakosta. Jadi kita akan, ini kan kita sedang dalam rangkaian doa 10 malam gitu ya. Jadi di hari minggu depan adalah hari peringatan, bukan Pentakosta kan hari pencurahan Roh Kudus, tapi bukan pada saat itu Roh Kudus dicurahkan, melainkan kita memperingati bagaimana Roh Kudus telah dicurahkan, gitu ya. Jadi bagaimana seperti yang sudah dihimbau bahwa peringatan 10 malam ini adalah mengenai progresivitas Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi kita mau memperingati itu bahwa bagaimana kita sebagai gereja yang bernaung di bawah alirannya Pentakosta, GPI, gitu kan. Kita mau memperingati ini untuk bukan cuma sekedar peringatan, tapi mari kita mau memperbaharui lebih lagi hidup kita bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan loh dalam hidup kita dan bagaimana karya nyata dalam hidup kita. Itu kita mau memperingati itu. Jadi mari kita persiapkan hidup kita, gitu ya, hati kita. Jadi untuk ibadah tengah minggu juga masih belum ada karena masih dalam rangkaian 10 malam. Lalu youth juga masih belum ada karena masih dalam rangkaian doa 10 malam, gitu ya. Lalu untuk petugas di doa 10 malam sudah di-share di grup ya. Itu yang bertugas nanti hari ini, nanti malam itu khotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harefa, lalu worship leader oleh saya sendiri, doa penyerahan oleh Ibu Yeni, dan musik dilayani oleh Rian. Lalu lokasinya di kediaman Bapak Guru BGA. Jadi kita masih di sana, gitu. Jadi 2 hari dari kemarin sama hari ini kita masih
doa 10 malamnya di rumah kediaman Bapak Guru BGA. Kita sama-sama mau memberkati rumah Bapak Guru BGA yang rindu untuk supaya rumahnya ini boleh menjadi saluran berkatnya Tuhan. Gitu ya. Lalu kita habis ini latihan, ya, latihan kur untuk persiapan KKR. Jadi kita sama-sama untuk latihan memberikan suara yang baik supaya saat tampil kita juga boleh memberikan performance yang baik gitu ya. Itu aja, ada tambahan? Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan membuka persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan sembari bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan jemaat, kita akan pujian bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan.